Oke, selamat datang Ananda di tempat ini. Sebelum kita mulai proses konseling, ada baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Mulai dari Ananda, silakan. Perkenalkan apa saja? Nama sama asal. Betul. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Tessa Natasha. Bapak bisa manggil saya dengan Tasya, asal dari Pekanbaru. Oke, baik. Tasya ya. Oke, Tasya, saya juga akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dewan Tri Sumarmata. Saya dari Jambi dan saya sebagai seorang konselor di sini. Jadi nantinya kita akan boleh melakukan proses konseling dengan keprofesionalan yang saya ada. Jadi Nanda juga merasa dan merasakan betul-betul konseling. Baik, untuk memulai konseling hari ini saya mau nanya dulu, apakah Nanda sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Sudah pernah, Pak. Oke, baik. Berarti secara keseluruhan Anda sudah mengetahui apa itu bimbingan dan konseling, prinsip, tujuan, manfaat, ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan konseling ya. Oke, baik. Tampaknya untuk masalah penghantaran, strukturan, dan di awalan Anda sudah memiliki pemahaman yang jelas, maka kita boleh nantinya konseling betul-betul berjalan dengan lancar. Baik, untuk memulai konseling kita, boleh Ananda coba ceritakan apa yang menjadi gangguan dalam pikiran maupun perasaan Ananda. Itu cerita dari apa yang saya alami, Pak. Iya, Ananda. Dimana saya ngalamin kekecewaan, Pak, dengan teman saya, sahabat saya, bisa dibilang seperti itu. Dimana dulu kami itu sama-sama, saya percaya sama dia percaya sama saya. Nah, namun entah mengapa kayak gitu kan, Pak, seiringnya berjalan waktu, perubahan itu ada, Pak, kayak gitu. Nah, dimana pada saat dia cerita, saya terima, saya kasih solusi, saya kasih saran seperti itu kan. Nah, saat ada masalah di dia, saya berusaha bantu. Namun yang saya kecewakan, mengapa saat saya ada masalah, saya mau bercerita ke dia, alasan dia sibuk, aku lagi ujian. Kadang kalau saya ceritakan pun masalah dengan dia, solusi itu nggak dapat seperti itu, Pak. Bahkan yang ada perpecahan, yang ada tuh kayak saya didesak bahwasanya saya yang salah, bahwasanya kau harus ngelakuin ini yang mungkin bertentangan dengan diri saya, seperti itu, Pak. Nah, di situ kayak buat kesel lah gitu kan, Pak. Kayak apa sih ini, kayak gitu. Saya udah berusaha semampu saya untuk bantu dia, kenapa saat saya lagi ada masalah dia nggak ada gitu. Dan hal itu bukan sekali dua kali itu terjadi, Pak, gitu kan, Pak. Terus itu kayak berulang-ulang kali lah kayak gitu. Sempat beberapa aspek dan bukan hanya ini kayak gitu. Nah, kemarin pada saat pemuncaknya itu, Pak, saya ada dekat sama seorang laki-laki. Nah, namun di situ saya cerita, dia bilang laki-laki ini kejelekannya A, B, C sampai Z kayak gitu, Pak. Saya kayak memikir, betul nggak ya apa yang disampaikan oleh rekan saya, sahabat saya, teman saya tadi gitu. Nah, lalu setelah saya cross check kembali, sepertinya hal yang disampaikannya itu pun kurang cocok gitu. Nah, kayak ada yang tidak berkesinambungan seperti itu, nah, Pak. Tidak sesuai dengan ya, benar. Terus di situ dia bilang, saat saya cerita, dia kayak membantah seakan-akan laki ini nggak cocok buat saya kayak gitu. Terus Laki-laki ini jahat, laki-laki ini kayak mana kayak gitu, kenapa? Tapi kayak terkejutnya saya seperti itu. Saya dekat sama laki-laki ini kayak ada aja kayak kok nggak nyaman ya rasanya saat ada dia kayak gitu, kenapa? Maksudnya seakan-akan kayak diomong-ambing lah kayak gitu. Nah, saya dekat sama laki-laki ini kayak cerita apa, bahwasanya kayak seakan-akan si teman saya tadi, sahabat saya tadi, kayak ikutlah mengadu domba gitu, Pak. Nah, ternyata mungkin teman saya tuh bisa memberikan rasa nyaman lebih kepada laki-laki itu kan, Pak. Nah, jadi kayak dimana sih kayak kami seorang perempuan kayak gitu, sama-sama perempuan, kenapa sih dia kayak gitu, apalagi dia sahabat saya kayak gitu, Pak. Kayak merasa kayak, ya kok luar biasa banget sih gitu. Dia bilangnya laki-laki itu jahat, laki-laki itu nggak bagus buat saya kayak gitu. Tapi dia malah jadian, dia malah dekat gitu. Bahkan kayak
eh, kalau seandainya bapak di posisi saya kayak dunia terbalik, hah apa sih ini, nggak ngerti apa yang terjadi kayak gitu pak. Bahkan sampai kayak saya kelahi, saya apa berantem. Nah di situ yang paling jahatnya dia nggak malah ngadu domba, seakan-akan saya yang salah di situ pak gitu. Sedangkan kayak ini kan bukan masalahnya di situ gitu nah pak, sedangkan dibuat-buatnya ditimbulkannya masalah baru sehingga saya dengan laki-laki itu pun Jadi jauh, bukan ya? hanya jauh bahkan kelahi pak. Kelahi Dia juga. bahkan kayak seakan-akan nggak suka nengok saya. Dia bilang ke orang bahwasanya saya tuh kayak mana, buruk-buruk saya tuh diceritakan oleh si perempuan ini. Teman Tasya tadi ya. Iya teman saya sendiri pak, tapi kayak rasanya kayak apa ini kayak gitu pak, bahwasanya laki-laki ini cukup, menurut saya cukup bisa lah ada dalam saya kayak gitu pak. Saya sempat cerita juga sama laki-laki ini kayak gitu kan, tapi kayak merasa runtuh kayak gitu pak bahwasanya ya kawan saya, sahabat-sahabat saya yang dulu memang suka duka ada sama saya, kenapa menghilang itu. Terus yang kedua, laki-laki yang menurut saya dia cocok dengan saya, dia mulai terbuka dengan saya, dia mulai pun memberi masukan, saran, solusi saat ada saya ada masalah, hilang gitu. Karena saya sebagai perempuan memang bawanya perasaan ya pak ya, jadi kayak dendam seperti itu pak. Kecewa gitu. Banget kayak gitu pak, kayak ya luar biasa banget sih kok punya tahun kayak gini kayak gitu, kok bisa sadarnya sekarang sih. Kami itu udah berteman tuh lama banget pak kayak gitu pak. Udah berapa tahun itu dari kami SMP pak. Dari SMP. Sekarang sudah mahasiswa, masih berteman baik ya. Sekarang sudah tidak pak, karena ada dendam kayak gitu pak. Sekarang sudah ya, tidak. Kebetulan kemarin SMP SMA kami masih sama kayak gitu pak. Ya. Berarti sini teman baik lah ya. Teman baik dari banget. SMP, SMA. Tasya udah lama berteman, bisa bercerita keluh kesahnya Tasya sudah sama dia. Tapi di saat momen yang ini, di mana Tasya ada teman laki-laki yang mau mendekat sama Tasya coba cerita sama dia, dan ternyata dari teman Tasya itu, dari si perempuan ini ngomongnya kayak ya tidak cocok sama Tasya. Akan tetapi malah sebaliknya pula, ibaratnya dia mau mengambil mengambil laki-laki itu dari Tasya ya. Itu yang menjadi puncaknya pak. Itu yang menjadi puncak. Berarti sebelumnya apakah ada hal-hal lain yang membuat Tasya juga sakit hati? Banyak pak gitu kan, tapi kan entah mengapa kayak di akhir-akhir ini pak kayak gitu. Nah bukan sekali dua kali kayak gitu. Nah namun mungkin karena perempuan ya pak ya, apalagi karena laki-laki kayak gitu. Nah walaupun dibilang laki-laki pun, tapi kan mau kayak manapun kayak nggak nyangka aja, berarti termasuk dia pengkhianat gitu. Soalnya kayak benci banget gitu pak. Enggak, maksud bapak peristiwa lain, entah ditinggal, lagi ada masalah sama orang tua, Tasya ditinggal dia. Iya, yang kayak saya bilang tadi pak, saya ada saya ada masalah. Kapan itu? Nah jadi waktu itu saya lagi berkelahi sama orang tua gara-gara masalah mau masuk ngelanjut kemarin kan pak kuliah. Ya. Orang tua nggak ngizinkan saya untuk kuliah gitu. Orang tua ngizinkan saya untuk bekerja gitu. Nah jadi saya bercerita ke dia kayak apa, nggak ada dapat solusi pak, bahkan saya kayak jadi bertentang kayak gitu. Apa tuh tengok tuh kayak di rumah misalnya kan pak, tengok tuh Tasya tuh cuman tidur aja kerjanya. Kalau dia kerja di luar dapat kan uang banyak gitu. Ini enggak, kuliah itu, kalau orang kuliah bahkan nggak ada kerja gitu pak. Di situ kan respon temannya nggak ada, itu kayak alasannya tunggu ya, aku lagi persiapan mau waktu itu SBM atau buat tugas, betul. Mau latihan buat tes kayak gitu. Dia betul, pak betul. banyak kesibukan, banyak untuk masalah keluarga dia kayak gitu. Nah pak, betul. nah jadi pada saat saya pun minta waktunya kayak gitu alasannya. Nah saat ada waktu saran yang diberikannya tuh malah kayak ya udah kerja kau kayak gitu, ya udah kau tinggalkan rumah itu kayak gitu pak. Kan kayak kok kayak gitu sih, jadinya kan bertentangan itu termasuk pak kayak gitu kan. Kayak kok kayak gitu sih kayak gitu. Dia bukan malah menenangkan, tunggu dulu kita selesaikan baik-baik, atau dia kan kebetulan kenal nih sama mama sama papa, mana tahu bisa kayak sebagai jalan lah untuk bisa merendahkan orang tua kayak gitu pak. Ini malah enggak kayak gitu, malah ya udah kalau emang suruh kerja kau kayak gitu. Sedangkan kan kalau menurut
kayak pribadi Tasya kayak kuliah tuh penting. Iya, betul. Kuliah menunjang pekerjaan. Apa pekerjaan untuk tamatan SMA? Karyawan atau SPG gitu, atau tukang sapu-sapu kayak gitu, Pak. Iya. Nah, Tasya pribadi nggak mau untuk hal itu kan, kayak gitu. Nah, tapi kayak dia tuh kayak nggak ada ngasih solusi, bahkan kayak apa yang Tasya pengen gitu. Kok mau nggak kayak gini? Kayak nantilah banyak lah kegiatan aku, nantilah banyak kerjaan aku kayak gitu, Pak. Kayak gitu. Jadi udah apa juga ya, nggak kejadian yang laki-laki itu ya. Enggak. Oh iya. Jadi di sini ada kekecewaan ya. Kecewa banget, Pak, kayak gitu. Gimana kalau perempuan kan? Iya. Kira-kira Tasya dari 1 sampai 10 nih, seberapa kecewa Tasya presentasinya? 8 lah, Pak. 8 ya. Nah, oke. Tadi nih Bapak udah dengar nih banyak kekecewaan, ada peristiwa cerita dari Tasya dengan temannya, bagaimana kekecewaan Tasya dengan temannya, rasa kesal. Nah, dan udah dari SMP udah berteman ya. Nah, mungkin Bapak boleh dengar juga hal-hal yang positifnya lah, hal-hal yang pernah kalian lalui yang sama-sama senang gitu. Coba boleh cerita dengan Bapak. Kalau masalahnya itu pasti banyak ya, Pak. Iya, Makanya salah bisa satunya. menjadi sahabat. Iya, betul gitu. sekali. Ya, walaupun Boleh diingat lagi kan, diceritakan lagi. kalau sukanya ya dulu waktu SMA ya, Pak. Iya, Kalau SMA. keluar tuh emang nggak boleh kan, kayak gitu. Betul. Karena orang tua pasti ngelarang kayak Heeh. gitu kan. Oh, udah sekolah, udah ini mau keluar lagi gitu. Nah, dialah yang kawan sama-sama yang bisa diizinkan untuk pergi keluar, terus Iya. hangout bareng berdua kayak gitu. Nah, kebetulan Sempat kami juga terasa gitu. sempat lah, Pak, Iya. karena kami kebetulan senang-senang pergi jalan-jalan kalau di apa, Pak, kalau di sana kayak Iya, gitu. betul. Refreshing lah ya. Iya. Refreshing bersama teman dekat gitu. Itu giba-giba bareng. Kalau Giba bareng ya. kalau diingat masalah kayak gitu kayak kadang terobati, kadang kayak enggak rasa kecewa tuh timbul lagi, Pak. Oh iya, betul. Oke, baik Tasya. Berarti ada kekecewaan di balik kebahagiaan dulu gitu kan sama teman Tasya gitu kan. Oke, Bapak hari ini ada sebuah tawaran untuk Tasya. Bapak akan coba bantu untuk menghilangkan rasa kekecewaan, kekesalan Tasya dengan teman itu. Tasya mau ya? Oke, namanya teknik NLP, di mana ini ada sebuah kertas ataupun tisu. Tasya boleh lihat ke sini. Namun sebelum Tasya melihat ke arah tisu ini, Tasya boleh pejam matanya dulu. Tasya boleh pejam. Coba bayangkan hal-hal atau kesan-kesan dalam hati yang betul-betul menyenangkan hati Tasya. Baik itu bersama teman Tasya, baik itu Tasya lagi sendiri pergi ke pantai atau ke pegunungan, yang membuat hati Tasya itu betul-betul sejuk, betul-betul nyaman, betul-betul bahagia, nggak ada gangguan, nggak ada hambatan. Baik itu pikiran Tasya fresh, hati Tasya nyaman, sejuk, tenteram, damai. Coba lebih dalam lagi, dirasakan angin sepoi-sepoi di pantai, sejuknya, udara yang dingin, kicauan burung-burung yang menunjukkan hati, membuat hati yang damai. Nah, setelah Tasya berada di posisi kenyamanan itu, coba Tasya buka matanya, arahkan matanya ke kertas ini. Nah, Tasya sudah fokus, betul-betul fokus melihat kertas ini. Coba bayangkan di kertas ini terjadi kesan-kesan yang membuat hati Tasya sangat menjengkelkan, sangat menyesalkan. Segala sesuatunya, baik itu dengan orang tua, dengan teman, ataupun memang peristiwa yang tadi Tasya ceritakan itu betul-betul menyakitkan hati Tasya. Coba bayangkan, coba lihat, kirim peristiwa itu ke dalam kertas ini. Bapak coba bantu tarik lebih dalam lagi, lebih fokus lagi. Bayangkan memang betul-betul ada di dalam kertas ini kesan-kesan itu, peristiwa-peristiwa yang menyakitkan itu, yang menyesalkan itu.
terbayangkan di dalam kertas ini, terus masuk, Bapak coba bantu lebih dalam lagi, lebih fokus lagi, dan lebih betul-betul dirasakan bahwasanya semua kejadian itu terjadi di atas kertas ini, terlakukan ibaratkan sebuah film, dia berjalan, alur ceritanya ada di dalam ini, lebih dituangkan segalanya, buang dari pikiran, copy, dikirim ke dalam kertas ini. Lebih dalam lagi sudah, iya sudah terus dibayangkan, Bapak coba bantu, kita lipat kertas ini, lipat, kita bungkus masalahnya semua, kita lipat menjadi lebih kecil, terus lebih kecil, kecil dan kecil, lalu kita buang. Oke, dengan Bapak buang kertas tadi, kita coba buang juga segala sesuatu yang tidak mengenakan hati, yang tidak menyenangkan hati, kita ikut juga buang. Biarlah masalah itu terbuang, masa lalu yang buruk itu terbuang, dan Tasya mengingat hal-hal yang positif sehingga Tasya bisa membangun kembali pola pikir yang lebih maju dan lebih baik lagi ke depannya. Jadi harapannya seperti itu. Tasya sudah boleh tuh membuang masalah itu ya. Oke, bagaimana perasaannya setelah kita coba bantu buang perasaan yang menjengkelkan tadi? Udah mulai tenang sih Pak. Iya, sudah mulai ya ikhlas hatinya ya untuk menerima itu dan mencoba untuk membuang itu dan menerima hal-hal yang positif Ya. karena hal-hal positif yang membawai atau mengikuti dalam hidup kita, maka alhasil pun akan positif juga. Oke, baik. Setelah kita melakukan proses itu tadi, Bapak boleh tanya lagi nih. Nah, dari 1 sampai 10 tentunya masih ada kekecewaan, tapi di skala berapa sekarang? Kira-kira skala 4 Pak. Skala 4 ya. Udah lumayan lah ya, tadi skala 8 sekarang sudah 4. Menurut Bapak itu udah progres yang sangat maju, dalam artian ya harapannya Tasya boleh lebih belajar lagi, belajar memahami teman, belajar memahami emosional teman. Ketika sudah ada hubungan emosional yang baik, nah situ nanti mungkin bahkan rasa kekecewaan itu bisa lebih turun lagi skalanya ya, harapannya juga seperti itu ya Tasya ya. Oke, panjang lebar kita sudah berbicara hari ini dan tujuan kita pun sudah tercapai. Harapannya betul-betul Tasya bisa menghilangkan rasa kekecewaan itu. Apakah ada hal-hal lain yang belum Tasya sampaikan atau ada hal lain yang mengganggu pikiran Tasya? Enggak Pak, sudah cukup. Oh, sudah cukup ya. Baik, terima kasih Tasya atas waktunya. Semoga Tasya kedepannya lebih baik lagi dan menjadi lebih orang yang lebih sukses. Terima kasih ya. Makasih ya, Pak. Yuk.